Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah warga di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengembalikan minyak kita bantuan dari pemerintah. Minyak kita gratis dari program bantuan pangan ini dikeluhkan warga karena berwarna pekat dan berbau seperti solar. Sejak Kamis pagi, warga berbondong-bondong mengembalikan bantuan minyak kita dari pemerintah. Mereka mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak digunakan untuk memasak. Rasa masakan yang digoreng menggunakan minyak kita dari bantuan pemerintah juga rasanya aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan ini sebelumnya disalurkan pada 17 Juni lalu. Di Desa Tegal Gede, Karanganyar, sebanyak 858 keluarga menerima bantuan. Masing-masing mereka menerima 4 liter minyak dan 20 kg beras. Sebelumnya minyak kita berbau solar juga ditemukan di 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Minyak kita kemudian dikembalikan oleh masyarakat dan diganti dengan produk yang baru. Menteri Perdagangan Budi Santoso menanggapi keluhan warga terkait dengan minyak kita berbau solar. Ia menegaskan bahwa izin perusahaan produsen minyak kita bisa dicabut jika ditemukan pelanggaran. Budi mengaku dari pihak produsen saat telah menarik seluruh produk dan saat ini sedang dilakukan investigasi untuk memastikan penyebab minyak kita berbau solar. KMR Karanganyar semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar jadwal aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya, semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya, masih di ya. Perkembangan temuan minyak kita berbau solar saat ini kita sudah terhubung dengan Nashim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai PKB. Selamat petang Mas Nashim. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. Bagaimana respon Anda dari DPR melihat banyaknya temuan minyak kita yang diberikan kepada masyarakat, aromanya bisa bau solar? Ya, jadi masalah minyak kita ini perasaan sudah menjadi tradisi hampir tiap saat, hampir tiap tahun. Ya, banyak masalahnya. Ini salah satu aja. Iya, mulai dari distribusi, harga, ya. Sekarang sudah berbau minyak solar, ya kan? Nah, jadi intinya ini dengan adanya kasus ini, berarti apa ya? Masih adanya celah, ya kan? Adanya celah tentang pengawasan penegakan hukum dari pihak kita, dari pemerintah, dan terkait semuanya, ya kan? Terhadap standar-standar produk dan lain-lainnya. Ada cukup di situ dulu karena Anda ngomong soal celah, Pak Nashim. Kan ada produsen nih, distributor sampai ke tangan masyarakat. Tapi Anda melihat poin masalahnya itu di pemerintah pengawasannya aja atau memang kita kembali ke hulu dari distribusinya? Kita berbicara logika saja, Mbak. Ya. Kalau kita berbicara produk ini kan dari mana jadinya? Apa langsung ting ada di Bulog atau ada ting di masyarakat? Pasti awalnya adalah dari produsen, produsen packing dan lain-lainnya. Nah, disitulah seharusnya penegakan hukum dari awal evaluasi, ya penataannya semuanya, semua harus dicek cross check dengan benar. Kalau perlu ada tindak terjadi seperti ini nanti harus ada tindakan tegas. Karena saya baca itu hampir sekitar cuma 21 produsen yang ada di Indonesia, ya. Indonesia musimnya hanya ada 21 produsen. Termasuk yang terjadi di Jawa Tengah sekarang ini produsennya ada di daerah Jawa Tengah juga ya, PT apa saya lupa tadi, PT AKM atau apa, saya sudah dapat surat klarifikasi dari kementerian, saya cek tadi PT Kusuma Mukti Remaja, ya kan, yang saya lihat dan dia sudah menarik semuanya yang terjadi yang kerjasama dengan Bulog. Nah, tapi seharusnya ini menjadi bahan untuk perhatian kepada pemerintah kita, ya kan, nah evaluasi, ya kan, kualitasnya bagaimana minyak kita. Jangan hanya gara-gara minyak kita ini barang murah, ya terjangkau di masyarakat lalu seenaknya
akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, Iya. ya kan? Jadi kan Karena ini ingat sebenarnya ada masalah quality control ya, yang Ya, tidak pasti. ketat begitu. Nah, artinya siapa yang bertanggung jawab menurut Anda? Produsen dan pemerintah atau menurut Anda pengawasannya yang sebenarnya loss? semua pengawasan, semua satgas, semuanya pemerintah dan kita semuanya. Minyak kita ini adalah mandat negara loh, Mbak, ya, untuk membantu masyarakat, ya kan? Itu. Jadi kita harus jaga dong kualitasnya, mutunya, ya kan? Bagaimana terbaik ini menjadi nomor satu untuk masyarakat kita. Ya semuanya stakeholder ya, harus bertanggung jawab di sini. Dan saya minta Kementerian Perdagangan nanti harus kalau bisa mencopot bila terjadi produsen ini memang ada pelanggaran, ada kesalahan atau apapun yang terjadi nanti Satgas penegak hukum harus jelas. Saya dengar ini sudah diuji coba di apakah namanya sudah dicek ya, uji tes ya, tapi itu pun hasilnya baru 1 minggu. Saya juga bingung. Kenapa hasilnya baru 1 minggu baru ketahuan? Ini saya cek sudah dicek oleh Dinas Pertanian. Ya kan sampelnya sedang diteliti di lab Sukovindo. Nah, ini 1 minggu. Jadi kita harus menunggu 1 minggu. Gitu loh. Jadi lambatnya hasil yang Anda simpulkan, apakah kemungkinan atau mungkin waktu dekat akan memanggil Menteri Perdagangan dan jajarannya dari DPR? Pasti Komisi 6 nanti akan sekalian memanggil, sekalian akan laporan untuk tahunan di 2026 ini untuk Menteri Perdagangan. Di samping itu juga kita akan mempertanyakan tentang perdagangan berhubungan dengan semuanya ya, baik dari fungsi ekspor, impor, perdagangan dan lain-lainnya tentang Kementerian Perdagangan pasti ya. Gitu. Dan selalu berapa kali saya ingatkan Kementerian Perdagangan waktu terakhir kita pertemuan, kenapa minyak kita ini harus produsen luar saja atau swasta saja. Lalu kita ini punya BUMN, kita mandat negara. Kenapa sih minyak kita ini diberikan kepada BUMN kita dan antara kita yang sudah siap otomatis akan lebih teliti? Kenapa gitu loh? Dibagi atau bagaimana diatur secara proporsional atau bagaimana, itu yang kita harapkan dan BUMN juga welcome, siap sebetulnya. Gitu. Tapi kalau dari DPR sendiri, Pak Nasyim, apakah sudah ada investigasi sendiri yang dilakukan? Mengingat ini kan sebenarnya tata kelola mutu dari pangan pemerintah yang kita pertanyakan kan? Investigasi itu adalah bisa dilakukan oleh stakeholders, Satgas dan lain-lain ya Mbak ya. Kami DPR menerima masukan. Kami DPR menerima aspirasi dari masyarakat termasuk kejadian-kejadian terjadi di Jawa Tengah, dari teman-teman di Dapil, di daerah, di mana itu ada masukan-masukan ini. Kenapa? Dan ini bantuan. Dan ini bantuan sosial dari pemerintah. Kok seperti ini? Oleh sebab itu, saya sempat tadi pagi saya tanyakan kepada Kementerian Perdagangan dan juga di situ Dirjen oleh Dalam Negeri, Pak Iqbal, saya tanyakan apa yang terjadi Pak Iqbal? Ini, gini, dan semuanya sudah dalam proses. Oke, dia berkomitmen. Kementerian Perdagangan berkomitmen bila itu terjadi penyelewengan, bila terjadi masalah, kelalaian dan lain-lain akan ditindak tegas. Dan oleh sebab itu kita mohon bantuan penegak hukum untuk lebih tegas, segala hal. Dan bila tidak ini terus every years ini, jadi terus terjadi hal-hal seperti ini nanti ke depannya. Evaluasilah semuanya. Pak Nasyim, dari ini pertanyaan terakhir saya dijawab singkat. Dari sejumlah atau banyaknya produsen yang terlibat, kalaupun memang tadi Anda mengatakan bahwa kalau memang produsen yang salah, maka dicabut saja izinnya, apakah itu sudah menyelesaikan masalah? Karena masalah minyak kita nggak sekali dua kali. Seperti Anda sebutkan tadi, ada masalah harga eceran tertinggi, kemudian juga soal kemasan. Ya, karena sebagaimanapun juga Mbak, kan SOP itu ada bagi produsen, bagi semuanya. Nah, kita ikuti aturan itu ya kan. Bila terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau keteledoran, kelalaian, nah, ya harus ditindak tegas dong, apalagi sampai merugikan, apalagi berefek kepada kesehatan kepada masyarakat. Iya kan? Nah, itu yang kita harapkan nanti harus tegas pemerintah. Gitu loh. Ya, SOP itu harus dilakukan, dijalankan. Nanti ada beberapa catatan yang akan kami berikan. Yang setelah saya rangkum, catatan itu untuk kepada pemerintah, untuk bisa dilakukan. Itu ada beberapa catatan yang sudah saya buat nanti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasyim telah menyempatkan waktunya berdiskusi di Sapa Indonesia Malam.